Kami ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tentu kita mengucap syukur oleh karena berkat dan pemeliharaannya kita boleh tiba pada hari Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini. Saya percaya bahwa Tuhan telah memeliharakan kehidupan kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Saya harap saudara-saudara dalam keadaan baik, sehat semuanya. Dan pagi ini kita bersiap untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan sekali lagi. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita sekali lagi tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Bapa, pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati, kami datang kembali menghadap hadirat Tuhan. Masih dalam suasana pandemi corona, namun kami percaya Engkau Allah kami yang senantiasa memeliharakan. Tiba saatnya bila mana kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ya Allah, layakkan kami, ampuni kami, dan berikan kiranya roh-Mu untuk menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya percaya bahwa saudara dan saya, kita semua boleh merasakan tuntunan dan berkat Tuhan pada Sabat Tuhan yang kudus pagi ini. Pekabaran firman Tuhan pada Sabat Tuhan yang kudus, saya berjudul Sein kanan tapi belok kiri. Nah, beberapa hari yang lalu saya bersama dengan keluarga mengunjungi seorang teman kaum muslim. Dan di perjalanan saya tidak sengaja melihat sebuah iklan. Tertulis di sana sein kanan, belok kiri. Bukan main. Mungkin saudara-saudara tahu iklan apa itu. Saya tertarik kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu saya pernah mengadakan perjalanan dan saya berada di belakang sebuah truk. Rupanya sang sopir memberikan tulisan yang menarik di sana. Dia tulis seperti ini: Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini dari emak-emak yang sein kanan tapi beloknya ke kiri. Saya yakin saudara-saudara pernah mengalami hal yang sama. Karena apa? Apa yang dikhawatirkan oleh para sopir ini cukup beralasan. Emak-emak itu raja jalanan. Jadi kalau seandainya mereka sudah di jalan, kita harus waspada dan hati-hati. Karena seringkali lampu sein mereka tidak menunjukkan kemana arah mereka pergi. Nah, saudara yang kasih, sein atau rating ini adalah tanda yang diberikan oleh pengemudi untuk menunjukkan ke arah mana dia akan pergi. Jadi lampu sein atau lampu rating ini memberikan peringatan kepada yang ada di belakang untuk waspada bahwa dia akan belok ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau kasus emak-emak tadi yang ratingnya kanan atau seinnya kanan tapi dia justru beloknya ke kiri, maka dia telah memberikan tanda yang salah. Antara tanda dengan tindakan tidak sama. Nah, kira-kira dapatkah dalam hidup kita ini kita memberikan tanda, kita memberikan sein, memberikan sebuah hal yang harusnya diketahui oleh orang lain, tetapi tindakan kita justru berbanding terbalik dengan tanda yang kita pancarkan. Saudara yang kasih, pagi ini saya rindu agar kita boleh merenungkan hal ini, agar kita boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan di sela-sela kesibukan kita. Nah, tanda apa saja Kak yang ada dalam kehidupan kita yang kita perlu waspadai? Yang pertama adalah tanda agama. Apa maksudnya tanda agama? Saudaraku, jika saudara dan saya mengaku sebagai orang Kristen, biasanya
Apa yang orang lihat dalam kehidupan kita? Orang Kristen terkenal dengan apa? Saya yakin saudara-saudara pernah mengalami hal yang sama seperti yang pernah saya alami. Kalau seandainya kita melakukan sebuah tindakan yang negatif, orang akan bilang, "Oh, Kristen kok ngono?" Artinya, mereka tahu standar kehidupan orang Kristen seperti apa, standar pengikut Kristus seperti apa. Jadi, yang mereka tahu biasanya orang Kristen itu jujur, orang Kristen itu sabar, orang Kristen itu memiliki tingkah laku yang baik. Nah, kalau kekristenan itu adalah sebuah tanda, kekristenan itu adalah sebuah sign tadi, bagaimanakah seharusnya saudara dan saya bersikap? Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 firman Tuhan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Lihat, inilah salah satu sign, tanda yang disebutkan sebagai orang Kristen. Salah satunya adalah kita memiliki kasih. Dikatakan, inilah tanda bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa sebenarnya kasih itu sebagai tanda terbesar dari seorang Kristen. Kita lihat di dalam Galati pasal 5 ayatnya yang ke-22. Galati 5 ayat 22 firman Tuhan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Rupanya kasih tadi adalah buah roh. Nah, saudaraku, kalau saudara tahu apa yang namanya buah, tentu buah itu sesuai dengan pohon di mana dia ada. Artinya pohon mangga pasti berbuah mangga. Nah, mungkin pohon mangga berbuah apel. Jadi yang namanya buah ini menunjukkan pohon apa pohon tersebut. Nah, saudara yang kasih, disebutkan tadi bahwa kasih itu adalah buah dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, sebagai orang Kristen yang tadi dikatakan mengasihi, memiliki sign atau tanda kasih, seperti apa itu kasih? Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 firman Tuhan, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu." Nah, saudara yang kasih, buku 1 Korintus memberikan definisi yang lengkap. Apa itu kasih? Inilah sign atau tanda kekristenan itu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saudara dan saya sebagai orang Kristen telah menunjukkan tanda seperti yang disebutkan tadi? Dikatakan, sebagai orang yang mengaku Kristen, apakah orang bisa dapatkan di dalam diri kita tanda-tanda yang disebutkan tadi? Bahwa orang Kristen itu sabar, orang Kristen itu murah hati, orang Kristen itu
tidak sombong. Orang Kristen itu ini dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, jika saudara dan saya di mata orang lain kita ini tidak rendah hati alias sombong, kita ini tidak sabar alias suka marah, dan kita ini bukannya murah hati tapi pelit, perhitungan, apakah yang orang lihat dari tabiat kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ingin tekankan bahwa sebagai orang Kristen kita memiliki tanda. Jadi jangan sampai sebagai umat Tuhan kita memberikan sein kanan tapi beloknya ke kiri. Nah, sekarang mari kita lihat tanda yang kedua. Jika tadi disebutkan tanda atau sein yang pertama adalah agama, mari kita lihat yang kedua. Tanda yang kedua adalah tanda pengajaran. Ada orang yang bilang sebuah istilah jarkoni. Bapak Ibu tahu apa itu jarkoni? Jarkoni itu iso ngajar, ora iso ngelakoni. Persis seperti gajah dibelangkoni. Ya, terjemahkan sendiri. Lebih mudah memang berkata-kata daripada bertindak atau berperilaku. Saya percaya saudara-saudara tentu kita mengalami kesulitan untuk mempraktekkan apa yang kita katakan. Inilah yang disebut dengan inkonsistensi. Sulit bagi kita sebagai manusia berdosa untuk tetap konsisten dengan apa yang kita katakan. Seringkali kita mengingkari apa yang kita katakan. Mari kita buka di dalam buku Yakobus pasal 3 ayat yang pertama. Yakobus 3 ayat yang pertama, firman Tuhan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saya tidak menyindir guru, sebab banyak juga anggota jemaat saya adalah guru. Tetapi apa yang ingin saya tekankan di sini adalah menjadi guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih tinggi. Kenapa? Karena guru tugasnya adalah mengajar. Dan kalau guru mengajar, artinya dia lebih paham dari yang diajar. Dan kalau dia mengajar, sebelum dia mau supaya murid praktek, dia harus praktek lebih dulu. Makanya kalau seorang guru tidak tahu praktek, hanya teori dan kemudian dia mengajar, dia tidak akan pernah tahu hasil dari ajarannya. Jadi, sebelum seorang dia mengajar orang lain, dia harus praktekkan dulu apa yang dia ajarkan. Inilah yang saya sebut tadi, tanda pengajaran. Makanya Alkitab memberikan sebuah nasihat sedikit. Jangan ada seorang pun di antaramu yang mau menjadi seorang guru. Kenapa? Karena menjadi guru itu berat. Berat kenapa? Karena dituntut 2 kali lipat. Ada orang mengatakan guru kencing guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi karena murid melihat guru, maka murid bisa bertindak lebih dari guru. Nah, itu yang bahaya. Kalau yang diajar bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau guru mengajarkan yang tidak konsisten dengan apa yang dia sampaikan, murid bisa bertindak lebih lagi. Nah, itu sebabnya kita perlu berhati-hati jika kita menjadi seorang guru. Mari kita lihat Matius 23 ayat 1-5 dan 28. Matius 23 ayat 1-5, firman Tuhan, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu.
Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, inilah efek tadi yang saya bilang, tanda pengajaran. Orang-orang Farisi disebut Yesus sebagai orang-orang yang munafik. Kenapa munafik? Karena mereka cuma tahu mengajarkannya kepada orang lain, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Sudah tahu, orang Farisi memiliki ajaran yang begitu banyak. Makanya kenapa Yesus bilang pada waktu dia mencela mereka dan menyebut mereka sebagai kubur yang dilabur putih. Karena pada prinsipnya orang-orang Farisi yang terkenal dengan pemahaman kitab suci yang luar biasa telah menambahkan aturan-aturan yang begitu banyak. Dan saudaraku tahu, aturan yang begitu banyak itu hanya ditujukan untuk umat, tidak untuk mereka. Jadi mereka menuntut umat untuk melakukan apa yang mereka ajarkan, tetapi mereka sendiri menolak untuk melakukannya. Inilah yang tadi disebut dengan jargoni. Mereka jago mengajar, mereka jago berkhotbah, mereka jago mengatakan sesuatu yang baik-baik dalam tanda kutip, tetapi mereka tidak mau mempraktekkannya. Saudaraku, kenapa firman Tuhan disebut pedang bermata dua? Pedang bermata dua artinya dia tajam di depan dan tajam di belakang. Saat seseorang mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, firman itu sebenarnya pada hakikatnya tidak ditujukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya tidak mudah untuk membawakan pekabaran firman Tuhan. Beban moral yang berat ada di pundak seseorang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Dia dituntut dua kali. Satu, dia harus bisa membawa pengajaran yang baik untuk orang lain. Yang kedua, dia juga dituntut untuk menunjukkan teladan yang baik kepada orang lain. Jadi, apa yang diucapkan, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan harus seiring sejalan dengan praktek atau tindakan. Tidak mudah, bukan? Jadi kalau saat sekarang kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tetapi tidak berniat untuk melakukannya, kita sama dengan orang Farisi dan emak-emak di jalan tadi yang sen kanan tapi beloknya ke kiri. Kita inkonsisten, tidak konsisten dengan apa yang kita katakan. Bapak Ibu Saudara yang sedang Tuhan, saya percaya bahwa saudara dan saya tentu kita memiliki beban yang sama untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bukan berarti, kalau begitu saya tidak berani mau menyampaikan firman Tuhan. Silakan, kita semua diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jangan pernah lupa, jangan mengulang sejarah dengan menjadi orang Farisi kedua. Saat saudara dan saya, kita hanya tahu menyampaikan tetapi tidak berniat untuk melakukan. Baik, yang ketiga, kita melihat, saya yakin saudara sudah mengingat ya, dua tanda tadi. Yang pertama adalah tanda agama, yang kedua adalah tanda pengajaran. Dan sekarang yang ketiga adalah tanda penampilan. Apa maksudnya? Saudaraku, kalau saya ingin tanya kepada saudara, kalau di jalan saudaraku melihat ada dua orang
yang memiliki penampilan yang berbeda. Yang pertama, dia mengenakan setelan jas yang bagus, lalu mengenakan dasi, tampangnya seperti bos-bos yang ada di kantoran, ya. Kemudian di sisi yang lain, saudaraku melihat seorang dengan kaos oblong, celana pendek, sendal jepit, tidak pakai sepatu yang mengkilat, biasa-biasa saja. Dari dua orang ini, menurut saudara, siapakah yang berduit? Atau siapakah yang memiliki kekayaan yang lebih banyak? Tentu secara kasat mata kita akan menilai orang yang mengenakan setelan jas, orang yang mengenakan baju atau jubah atau pakaian yang dikatakan tadi mahal karena tidak ada jas yang murah. Tentu dia lebih berduit, dia lebih kaya, dia lebih terpandang daripada orang yang hanya mengenakan kaos oblong, celana pendek, sandal jepit, bukan? Tapi tahukah saudara, sebagaimana yang banyak orang katakan, casing bisa menipu. Saya pernah lihat di berita disebutkan seorang yang penampilan lusuh dan dia datang ke sebuah dealer mobil mewah, diusir saudara. Diusir. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tampang orang kaya, tidak mungkin sanggup beli. Dan pada akhirnya orang itu kembali dengan membawa uang cash dalam jumlah yang banyak dan membeli mobil mewah itu kontan. Bagaimana kita bisa menilai seseorang hanya dari tampangnya saja? Bapak Ibu tahu almarhum Bob Sadino, seorang yang bisa dikatakan pengusaha kelas kakap, pengusaha yang luar biasa. Kemana-mana dia hanya mengenakan celana pendek, kaos oblong, sandal jepit. Orang yang tidak kenal dia mungkin pandang sebelah mata, dianggap orang biasa, tapi dia adalah orang yang kaya, orang yang berpengaruh. Jadi jangan menilai seseorang hanya dari penampilan saja. Yang kedua, jika seandainya saudara melihat ada dua orang lagi di rumah ibadah, tadi di jalan, sekarang kalau saudara lihat di rumah ibadah, yang satu mengenakan setelan jas, dasi, celana panjang, parlente, luar biasa, mengenakan berbagai macam ornamen. Saudara tahu siapa dia? Pendeta atau ketua jemaat. Kalau mungkin di tempat ibadah yang lain, saudaraku melihat ada yang mengenakan sorban, ada yang mengenakan jubah gamis, seorang yang sangat agamis, seorang yang memiliki jubah yang luar biasa, itu di rumah ibadah. Lalu ada orang lain yang hanya mengenakan setelan hem biasa, baju batik biasa, atau sebaliknya. Ada di penjara, saya pernah melayani di sebuah penjara di Malang, ya. Mereka kalau di waktu-waktu tertentu ibadah di gereja. Nah, di gereja mereka biasa mengenakan pakaian tahanan, saudara. Ada nomornya. Bagaimana kita bisa menilai mereka? Disandingkan dengan seorang yang mengenakan baju agamis yang luar biasa tadi, lalu saudaraku, timbul di dalam benak hati saudara, dari dua orang tadi, yang satu mengenakan baju tahanan, yang satu mengenakan baju agamis yang luar biasa bagusnya, dari dua orang itu manakah yang paling rohani menurut saudara? Dari dua orang itu manakah yang paling saleh menurut saudara? Tentu pandangan kita akan sama. Mereka yang mengenakan pakaian agamis, pakaian yang bisa dikatakan pakaian surgawi katanya, dibandingkan dengan orang yang mengenakan pakaian tahanan, orang yang mengenakan baju batik biasa dan lain sebagainya, mereka mengatakan merekalah atau orang-orang yang mengenakan jubah bagus tadi, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling saleh, orang yang paling baik. Betul kan? Penampilan bisa menipu. Ada banyak tokoh-tokoh agama
yang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Saya tidak usah katakan di sini. Tetapi fakta menunjukkan pakaian, penampilan itu bisa menipu. Jadi, tanda yang ketiga yang kita pelajari siang hari ini adalah tanda penampilan yang tidak dapat dijadikan ukuran. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 20 ayat 45 sampai 47. Lukas 20 ayat 45 sampai 47 firman Tuhan. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang sangat paham kitab suci. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi dalam ilmu agama. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Dikatakan, waspadalah dengan orang-orang yang mengaku diri memiliki pengetahuan agama yang tinggi semacam mereka. Kenapa? Karena mereka mengaku memiliki ilmu agama yang tinggi, tapi akhlak yang rendah. Alkitab katakan, mereka berjalan dengan jubah yang panjang. Mereka berjalan dengan tampilan yang luar biasa. Tetapi mereka menelan rumah janda-janda. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar sebagai seorang hamba Allah. Orang-orang yang demikian, yang Alkitab disebut sebagai orang-orang yang terhormat, boleh menipu dengan penampilan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak di antara orang-orang yang seperti ini bersembunyi di balik jubah atau penampilan mereka. Harusnya orang dengan ilmu agama yang tinggi, dengan gelar yang banyak, penampilan jasmani yang wah dan luar biasa ini memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk membawa orang lain ke jalan yang benar. Jangan menipu orang dengan jabatanmu. Jangan menipu orang dengan penampilanmu. Jangan menipu orang dengan pakaianmu. Jika engkau dengan penampilanmu telah membuat orang lain tersesat, maka engkau sama dengan emak-emak tadi, sen kanan beloknya ke kiri. Engkau tidak jauh berbeda dengan mereka yang tidak memiliki prinsip. Tindakan inkonsistensi seperti ini memalukan jubahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sedang Tuhan, pagi ini kita belajar tentang sebuah falsafah yang sederhana. Sebuah hal yang mungkin dianggap sebahagian orang hal yang sepele. Tulisan yang saya baca di jalan, yang mungkin nampaknya tidak memiliki makna yang dalam, ternyata ini memiliki arti yang luar biasa. Saya rindu agar kita boleh merenungkan hal ini. Ada banyak sekali umat Tuhan yang menunjukkan tanda bagaimana dia seharusnya bersikap, tetapi tindakannya bertolak belakang dengan apa yang dipancarkan. 3 tanda saya bagikan pagi ini. Tanda agama, tanda pengajaran,
dan penampilan. Dan biarlah ini dapat menolong kita untuk dapat memahami arti menjadi umat Tuhan yang sejati. Menjadi kesimpulan pada sahabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, saya rindu agar kita boleh merenungkan kembali apa yang telah saya sampaikan. Memang tidak mudah, saudara, untuk berlaku konsisten. Konsisten menjadi orang Kristen yang baik, benar di dalam ajaran dan juga di dalam tindakan. Tidak mudah untuk berjalan lurus tanpa sedikit serong. Penuh perjuangan agar kita bisa berjalan dengan lurus. Ayat terakhir, mari kita buka di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Buku Ibrani memberikan gambaran bahwa hidup kita ini adalah sebuah perlombaan. Perlombaan untuk apa? Bukan untuk mendapat sebuah hadiah materi, bukan untuk mendapat sebuah mahkota jasmani, tetapi sebuah perlombaan rohani untuk tiba di Kanaan surgawi. Nah, ada banyak syarat untuk kita bisa sampai di sana, saudara. Salah satunya adalah to be consistent. Menjadi seorang yang konsisten. Kalau saudara dan saya mengaku sebagai orang Kristen, tunjukkan tanda-tanda dan juga tindakan yang sama bahwa kita adalah orang Kristen. Kalau saudara dan saya mengaku sebagai orang yang beribadah, tunjukkan tanda-tanda bahwa kita adalah orang yang beribadah dengan tindakan yang nyata. Makanya dikatakan tadi di dalam kitab Ibrani, tanggalkan semua bebanmu. Tanggalkan semua bebanmu yang dapat merintangi engkau sampai di tujuan. Yang kedua dikatakan, arahkan pandanganmu kepada Yesus. Sebab hanya dengan memandang kepada Yesus, kita bisa sampai di tujuan. Dan yang ketiga, yang terakhir, berjalanlah dengan iman menuju kesempurnaan. Saudaraku, tidak ada seorang pun di antara kita yang sudah sempurna, bukan? Bahkan saya juga tidak ada di antara kita yang sempurna. Tetapi kita semua wajib berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu, karena Yesus menuntut yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang sedang Tuhan, pagi yang indah ini, sebuah pekabaran yang singkat dan sederhana saya telah sampaikan, dan saya rindu agar kita boleh menghidupkannya. Sen kanan, jangan belok ke kiri. Semoga Allah menolong kita agar kita benar-benar konsisten dengan apa yang kita pancarkan kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah namamu. Mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Pada sahabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, kami boleh menerima berkat firman Tuhan. Bagaimana kami harus bertindak dan berkata-kata. Tolong kami, agar kami boleh menunjukkan tanda yang baik dan benar kepada orang lain yang ada di sekitar kami. Dan juga dapat mempraktikkan tanda-tanda itu, sehingga orang dapat melihat kami adalah orang-orang yang hidup seperti iman kami. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu sebagaimana yang Tuhan inginkan. Meteraikanlah benih firman dalam hati kami, dan tolonglah kami untuk boleh menghidupkannya.
berdoa bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, umat Tuhan yang ada di setiap tempat dimanapun berada. Biarlah kesehatan, kekuatan, iman yang teguh Tuhan karuniakan, agar kami boleh tetap setia di dalam Tuhan sampai akhir. Terima kasih Bapa. Kasih karunia Allah, damai dan sejahtera kiranya menyertai anak-anak-Mu sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.